10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Shalom, Bapak Ibu adik-adik semua. Sebelum kita ibadah sekolah minggu online, ada beberapa panduan bagi orang tua dan adik-adik untuk beribadah di rumah. Yang pertama, adik-adik harus tahu Tuhan Maha Adil. Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah kita. Oleh karena itu, adik-adik sekolah minggu harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang kedua, persiapkan anak sebelum beribadah dengan berpakaian rapi, ibadah di ruang tamu, menyiapkan Alkitab, aktivitas sekolah minggu, dan pundi persembahan, sehingga mereka beribadah dengan baik dan tertib. Yang ketiga, dampingilah anak dengan kesabaran dan disiplin saat beribadah, sehingga mereka mengikuti ibadah dengan berdoa, memuji Tuhan, dan mendengarkan firman Tuhan dengan sungguh-sungguh. Dan yang terakhir, bantu anak buat aktivitas sekolah minggu dan menghafal ayat. Selamat mengikuti ibadah sekolah minggu. Tuhan memberkati Bapak, Ibu, dan adik-adik semua. Shalom. Jumpa lagi di Elsa Rekit bersama Kak Ivon, Kak Carlos, Kak Faye, dan Kak Chris. Nah, hari ini kita akan memulai ibadah kita, teman-teman. Semua sikap doanya, kita mau berdoa. Semua tutup matanya dan lipat tangannya, kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih. Kami mengucap syukur Tuhan buat hari ini Tuhan. Kami siap untuk memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Berkati kami sepanjang kami beribadah Tuhan. Biarlah kami sungguh-sungguh beribadah kepadamu. Kami siap Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami memulai ibadah kami. Haleluya. Amin. Pasukan Kristus siap. Yes, yes, yes. Oke deh. Nah, semua bangkit berdiri. Kita mau angkat pujian. Aku takut. Pujian ini teman-teman, katakan aku takut. Sekali lagi katakan aku takut. Katakan hey jangan takut. Hey jangan takut dong. Katakan hey jangan takut dong. Sekali lagi hey jangan takut dong. Dia berkata, hey jangan takut dong. Sekali lagi, lebih sungguh-sungguh. Dia berkata, hey jangan takut dong. Beri tepuk tangan buat Tuhan. Yang di rumah masih semangat memuji Tuhan, kita mau lebih lagi, kita angkat pujian. Dia yang terhebat. Terang-terang
Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesus. Amin. Dialah Tuhanku. Katakan Dia yang terhebat, yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah apa? Juru selamatku. Kita mau lebih lagi angkat pujian ini. Seindah-indahnya, secerah-cerahnya, seterang-terangnya rembulan, lebih indah Tuhan Yesusku. Sedalam-dalamnya lautan, seluas-luasnya samudra, setinggi-tingginya langit biru, lebih indah Tuhan Yesusku. Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Katakan Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku. Juru sekali lagi, Dia yang terbaik, Dia yang terbaik, Dia yang terindah, Dialah Yesusku, Dialah Tuhanku. Katakan Dia yang terhebat, Dia yang terkuat, Dialah Yesusku. Dialah Yesusku, Dialah Yesusku. Sekali lagi katakan siapa? Dialah Yesusku, Juru Selamatku. Yeay, tepuk tangan buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Terima kasih Tuhan. Silakan duduk semua teman-teman. Kita mau lebih lagi. Kita mau membawa persembahan kita yang terbaik hanya untuk Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus. Teman-teman semua, mari siapkan hati kita. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari siapkan seluruh hati kita. Kita mau siap untuk mendengarkan firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Yesus. Haleluya Tuhan. Semua memuji Tuhan, semua mengucap syukur kepada Tuhan. Katakan Tuhan, Engkau sungguh baik Tuhan. Kami begitu mengasihi Engkau Tuhan. Engkaulah penolong kami, Engkaulah kekuatan kami Tuhan. Terima kasih Yesus, terima kasih Tuhan. Haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan buat sepanjang minggu ini Tuhan. Engkau tetap memelihara kami Tuhan. Engkau melindungi kami Tuhan. Kami berterima kasih kepadamu Yesus. Haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya Tuhan. Kita mau angkat pujian ini, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta
katakan pujian ini, ku mau cinta Yesus. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silur berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ari, angkat tanganmu dan katakan, ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Ya Aba, Bapa, ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan, katakan ya Aba, ya Bapa. Yesus, ini kami anakmu Tuhan, layakkanlah kami Yesus. Haleluya. Ya Aba, ya Bapa. Amin. Ini aku anakmu, pakailah sesuai dengan. Sekali lagi katakan lebih sungguh-sungguh, ya Aba, ya Bapa. Aba, Bapa, ini aku anakmu, layakkanlah seluruh hidupku. Pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai Tuhan, pakailah sesuai dengan rencanamu, pakailah sesuai dengan rencanamu. Teman-teman, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih karena tadi kami sudah memuji dan menyembah nama-Mu. Sekarang kami mau mendengarkan sebagian dari firman-Mu. Kiranya Engkau berkati firman ini agar bisa tertanam di hati kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin. Amin. Shalom teman-teman. Jumpa lagi dengan Kakak Nela di sini, pasti semua dalam keadaan sehat, diberkati sama Tuhan ya. Bagaimana kabarnya semua teman-teman? Pasti penuh dengan sukacita. Nah, teman-teman, hari ini Kakak Nela mau tanya dulu deh. Siapa di sini yang pernah berjalan di atas air? Kakak Nela mau tanya. Ayo angkat tangannya, angkat tangannya. Oh, Kakak Nela lihat, wah. Tidak ada yang pernah berjalan di atas air. Di atas air danau, ya pasti. Siapa sini yang berani? Ayo, siapa sini yang berani berjalan di atas air? Wah, pasti semuanya takut. Tapi teman-teman, ada loh di Alkitab yang bisa berjalan di atas air. Siapakah dia? Buka Alkitabnya di kitab Matius. Ya. Pasalnya yang ke-14. Ayatnya yang ke-22. Kita baca ya teman-teman. Siapakah di Alkitab yang bisa berjalan di atas air? Kakak Nela juga penasaran ya, siapa ya? Oke, yang sudah dapat katakan amin. Matius 14 ayatnya yang ke-22 sampai dengan 32. Oke. Perhatikan Alkitabnya, Kakak Nela baca 1, 2, 3. Sesudah itu Yesus segera memerintahkan murid-muridnya naik ke perahu dan mendahuluinya ke seberang. Sementara itu ia menyuruh orang banyak itu disuruhnya pulang. Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam ia sendirilah di situ. Jadi teman-teman, jadi waktu Tuhan Yesus melakukan mujizat dengan memberikan makan 5.000 orang ya, tidak terhitung bagi perempuan dan anak-anak ya, dengan 5 roti dan 2 ikan. Setelah itu Yesus bilang murid-muridnya, ayo silakan. Dia suruh murid-muridnya untuk menyeberang, sedangkan yang mengikutnya itu untuk kembali pulang ke rumahnya. Tuhan Yesus kemana teman-teman? Dia pergi berdoa. Oke, ayatnya yang ke 24.
Perahu murid-muridnya sudah beberapa mil jauhnya dari pantai dan diombang-ambingkan gelombang karena angin sakal. Kira-kira jam 3 malam datanglah Yesus kepada mereka berjalan di atas air. Ketika murid-muridnya melihat dia berjalan di atas air, mereka terkejut dan berseru, "Itu hantu," lalu berteriak-teriak karena takut. Jadi teman-teman, ya waktu mereka naik perahu, tiba-tiba ada apa? Tiba-tiba ada angin. Wah, anginnya pokoknya membuat perahu itu sampai terombang ambing, ya sampai hampir jatuh. Mereka mulai ketakutan. Nah, pada pukul jam 3, antara jam 3 dan jam 6, Tuhan Yesus datang. Tuhan Yesus itu berjalan di atas air, adik-adik. Wih, luar biasa ya teman-temannya. Wow, kakak Nela mungkin wow, hebat ya Tuhan Yesus ya, ketika murid-muridnya bilang, aku takut. Tetapi ada sang penolong yang datang ya. Siapa yang datang teman-teman? Tuhan Yesus berjalan. Tetapi apa yang terjadi teman-teman? Karena mereka sangat takut. Mereka tidak mengenal lagi Tuhan. Tapi mereka bilang apa? Mereka mengira apa? Itu hantu. Itu bukan Tuhan, itu hantu. Langsung Tuhan bilang apa sama mereka? Teman-teman, ayatnya yang keberapa? Ayatnya yang ke-7. Tetapi segera Yesus berkata kepada mereka, tenanglah. Tenanglah. Ya, Tuhan Yesus bilang apa? Aku ini jangan takut. Lalu Tuhan bilang apa? Tenanglah, aku ini jangan takut. Ya, langsung begini. Petrus, Tuhan, kalau memang itu Tuhan, bolehkah saya datang menghampiri Tuhan? Tuhan bilang apa sama Petrus? Ayatnya yang ke-28. Lalu Petrus berseru dan menjawab dia, Tuhan, apabila engkau itu suruh aku datang kepadamu berjalan di atas air. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu itu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Jadi teman-teman ya, jadi waktu mereka mengalami ketakutan dan Tuhan datang kepada mereka, mereka langsung Petrus bilang, Tuhan, kalau memang engkau Tuhan, bolehkah aku datang? Tuhan bilang datang. Nah, pada waktu itu jadi bukan cuma siapa ya teman-teman, bukan cuma Tuhan Yesus yang bisa berjalan di atas air, tapi juga muridnya yang bernama Petrus. Namun karena tiba-tiba angin sangat kencang, membuat Petrus, ketika Petrus lihat semua angin, dia langsung jatuh. Dia jatuh dan hampir tenggelam. Ya teman-teman, tapi untung ada siapa? Untung ada Tuhan Yesus. Tuhan Yesus langsung menolong si Petrus. Nah, ayatnya yang ke-29 ya. Kata Yesus, datanglah. Maka Petrus turun dari perahu dan berjalan di atas air mendapatkan Yesus. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Nah, teman-teman, di sini apa yang kita pelajari dari kisahnya Tuhan Yesus ya? Ketika Yesus berjalan di atas air, ada dua hal yang kita akan pelajari. Yang pertama, teman-teman, anak-anak sekolah minggu tidak boleh hidup dalam rasa takut. Ya, seperti yang dialami oleh teman-temannya, seperti murid-muridnya Tuhan Yesus ketika mereka melihat Tuhan Yesus, bukan mereka bersyukur, tapi mereka apa? Karena ketakutan mereka tidak bisa melihat Tuhan. Oleh karena itu anak-anak sekolah minggu tidak boleh hidup dalam ketakutan. Ya, justru kok anak-anak sekolah minggu apakah mungkin takut gelap, takut mau ujian, atau mungkin mau takut tampil di depan, takut apapun itu. Teman-teman sekolah minggu harus apa? Teman-teman sekolah minggu harus berdoa. Ya, Tuhan Yesus saja waktu di bumi apa? Berdoa. Jadi Tuhan Yesus itu memberikan kita contoh supaya anak-anak sekolah minggu apa? Harus mau selalu berdoa. Ya, apapun aktivitas yang adik-adik lakukan harus berdoa. Supaya apa teman-teman? Supaya anak-anak sekolah minggu tidak takut. Ya, seperti yang dialami oleh murid-muridnya ketika mereka ketakutan, ya hampir tenggelam perahunya. Tapi apa? Ketika seandainya mereka berdoa, pasti Tuhan, mereka tidak takut. Tapi karena mereka tidak berdoa, mereka jadi takut. Jadi anak-anak sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu, yang pertama kita tidak boleh takut. Nah, apa yang kedua? Kita harus belajar ya. Jadi anak-anak sekolah minggu kita harus hidup percaya kepada Tuhan. Jangan seperti siapa? Petrus ya. Petrus itu sudah bisa berjalan di atas air. Hebat kan? Hebat. Jadi bukan cuma Tuhan Yesus yang bisa berjalan, anak-anaknya Tuhan Yesus juga bisa. Tapi satu kuncinya harus percaya. Jadi anak-anak teman-teman sekolah minggu harus percaya kepada Tuhan supaya apa? Supaya bisa berani
supaya bisa berani berjalan di atas air. Jadi anak-anak sekolah minggu, teman-teman sekolah minggu, marilah kita menjadi anak-anak sekolah minggu, anak-anak sekolah minggu yang apa? Yang selalu berdoa. Ya, kalau teman-teman sekolah minggu di rumah rajin berdoa, pasti tidak hidup dari ketakutan. Jadi kalau umpamanya tiba-tiba mau ujian karena takut atau mau tampil di depan takut, yang pertama apa? Harus berdoa. Yang kedua, teman-teman harus apa? Harus percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Seperti siapa? Ya, kita tidak boleh kalau orang kurang percaya seperti siapa tadi? Petrus, dia jatuh. Nah, Tuhan mau supaya teman-teman sekolah minggu di rumah harus percaya bahwa Tuhan itu selalu menolong. Jadi dari minggu ini Tuhan mengajarkan supaya kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang tidak boleh lagi takut ya. Karena kenapa? Karena ada Tuhan Yesus yang selalu menolong. Tuhan bilang, "Hey, jangan takut dong." Karena siapa? Karena ada Yesus. Ya, oleh karena itu teman-teman sekolah minggu di rumah, kita tidak boleh apa? Kita tidak boleh malas berdoa. Tidak boleh apa? Malas beribadah. Tidak boleh malas apa? Melakukan apa? Baca firman Tuhan. Kalau anak-anak sekolah minggu malas, pasti hidup takut. Oleh karena itu harus rajin berdoa. Selain rajin berdoa, teman-teman sekolah minggu juga harus hidup percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Siapa sini mau? Siapa sini mau juga menikmati mujizat Tuhan, bisa berjalan di atas air, bisa menikmati berkat-berkat Tuhan? Siapa sini mau? Siapa mau sini dipakai oleh Tuhan untuk melayani Tuhan? Angkat tangan tinggi-tinggi sama Tuhan. Atau mungkin ada teman-teman sini yang masih takut-takut. Mulai hari ini kita berdoa supaya menjadi anak-anak sekolah minggu yang pemberani. Ayo angkat tangannya sama Tuhan, Kak Nela mau berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih buat firman-Mu, di mana Tuhan Yesus mengajarkan kami untuk menjadi anak-anak sekolah minggu yang selalu berani Tuhan. Tuhan, mungkin kami sudah seperti murid-muridnya Tuhan Yesus yang mungkin suka takut Tuhan. Kami suka takut gelap, kami suka takut tampil di depan, kami takut kalau mau ujian. Tapi mulai hari ini Tuhan, ketika kami mendengarkan firman-Mu, kalau kami rajin berdoa, kalau kami hidup percaya sepenuhnya kepada Tuhan, pasti Tuhan akan selalu menolong kami. Tuhan, tolong kami supaya kami menjadi anak-anak sekolah minggu yang berani tampil beda karena ada Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur. Sama-sama katakan amin. Nah, teman-teman sekolah minggu di rumah, ya, tadi Kak Nela sudah menceritakan bagaimana kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang apa? Yang suka berdoa, ya. Kalau kita berdoa, apa yang Tuhan bilang? Kalau kita menjadi anak-anak sekolah minggu yang suka berdoa, kita tidak akan lagi menjadi anak sekolah minggu yang takut, tidak menjadi anak sekolah minggu yang pemalu, tidak menjadi anak-anak sekolah minggu yang apa? Yang takut, yang tidak berani tampil beda. Ya, tapi kalau kita rajin berdoa, kita akan menjadi anak sekolah minggu yang selalu berani, tidak takut lagi. Selain itu, teman-teman, anak-anak sekolah minggu juga harus selalu percaya kepada Tuhan sepenuhnya, ya. Tidak boleh lagi ada yang ragu-ragu, ya. Harus percaya sepenuhnya bahwa Tuhan itu selalu ada melindungi anak-anak sekolah minggu El Shaddai, ya. Puji Tuhan, firman Tuhan sampai sini. Mari anak-anak sekolah minggu praktekkan mulai setiap hari untuk berdoa dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan. Nah, pengumuman sebelum kita mengakhiri ibadah sekolah minggu, minggu depan kita masih ibadah online. Kak Nela mau anak-anak sekolah minggu tetap mempersiapkan diri, tidak boleh ada yang malas-malas ibadah, ya. Tuhan bilang kalau kita ibadah pasti kita diberkati oleh Tuhan. Terlebih lagi anak-anak sekolah minggu menjadi anak-anak sekolah minggu yang excellent di dalam Tuhan. Nah, selain itu kalau ada yang ulang tahun sepanjang bulan ini, sepanjang minggu ini, akan kita ucapkan selamat ulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Ya, puji Tuhan, menjadi anak-anak sekolah minggu yang sehat dan kuat di dalam Tuhan. Kalau ada teman-teman sekolah minggu yang mungkin mau memasukkan persembahan atau perpuluhan, bisa mengirim ke nomor rekening sekolah minggu, ya. Kalau tidak sempat untuk mengirim
ditransfer di rekening sekolah minggu, baik persembahan maupun perpuluhan, silakan titip sama orang tuanya untuk dibawa ke gereja, langsung kasih sama Kakak Agus. Ya, itu mungkin saja pengumuman daripada Kakak Nela. Kakak Nela berdoa supaya semua anak-anak sekolah minggu tetap semangat, dan Tuhan tolong ke depan kita bisa ibadah bersama-sama lagi di gereja, berkumpul bersama teman-teman sekolah minggu. Puji Tuhan. Oke semua, pasukan Kristus siap. Yes, yes, yes. Oke deh, puji Tuhan. Kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu. Mari angkat tangannya sama Tuhan. Mari kita berdoa. Biarlah Tuhan memberkati kita sepanjang minggu ini. Terima kasih Tuhan. Sikarada bosende. Terima kasih Tuhan. Terima kasih karada bosende. Sikarada bosikarada borada bosende. Rada borada bosikarada bosik. Iya rada borada bosikarada borada bosende. Rada bosik. Engkau yang berkuasa Tuhan di tempat ini Tuhan. Engkau yang berkuasa memberkati anak-anak sekolah minggumu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Terima kasih Tuhan. Tuhan Yesus, saat ini Tuhan kami berdoa, kami mengucap syukur buat semua kebaikan Tuhan sepanjang minggu ini. Tuhan sudah memberkati aktivitas kami Tuhan. Dan pada hari ini Tuhan, sebelum kami melakukan aktivitas kami sepanjang minggu ke depan, kami berdoa kiranya Tuhan memberkati kami, menolong kami, menjauhkan kami dari segala hal-hal yang jahat Tuhan. Saya berdoa Tuhan, Engkau berkati semua anak-anak sekolah minggu, mereka menjadi anak-anak sekolah minggu yang diberkati Tuhan, aktivitas mereka semua diberkati, dan mereka, baik itu sekolah mereka, baik mungkin dalam ketika mereka bermain atau ketika mereka beribadah dan berdoa, biarlah Tuhan memberkati mereka Bapa di dalam nama Tuhan Yesus. Tak lupa juga kami berdoa Tuhan bagi Tuhan guru-guru sekolah minggu, departemen sekolah minggu Tuhan, biarlah Tuhan memberkati dengan segala yang baik, dengan kesetiaan melayani Tuhan, mendukung pelayanan sekolah minggu, sehingga anak-anak sekolah minggu terus menikmati setiap berkat-berkat yang Tuhan sudah sediakan Tuhan. Berkati juga orang tua rohani kami, Bapak Gembala bersama Ibu Gembala, bersama keluarga Tuhan. Berkati, berkat terus itu melimpah-limpah Tuhan bagi Bapak Gembala bersama dengan Ibu Gembala dan semua keluarga besar Tuhan. Kami juga anak-anak sekolah minggu mau berdoa bagi pembangunan gerejamu Tuhan. Tuhan berkati, mungkin Tuhan dengan dana yang ada Tuhan sediakan Tuhan buat berlimpah-limpah. Tuhan berkati biar pembangunan bisa selesai dengan cepat Tuhan, sehingga ada ruangan sekolah minggu di mana anak-anak sekolah minggu bisa bebas untuk beribadah dan melayani Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di akhir doa kami ini Tuhan, kami berdoa supaya Tuhan berkati semua anak-anak sekolah minggu, berkati orang tua, bahkan kami berdoa ada jiwa-jiwa yang kami bisa menangkan Tuhan dalam tahun ini, ada jiwa-jiwa yang bertambah-tambah yang Tuhan kirim melalui pelayanan kami di departemen sekolah minggu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa di surga. Ini menjadi doa kami, berkat-Mu terus mengalir, berkat Abraham, Ishak dan Israel itu menjadi bagian kami dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.